Salam sehat untuk semua sahabat setia Global Holistic Care. Rekan sejawat tenaga kesehatan, rekan sejawat terapis EFT, dan masyarakat baik yang berada di Indonesia dan Malaysia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Dr. Ina akan membahas tentang diabetes, yaitu dikenal di masyarakat yaitu sebagai kencing manis atau penyakit gula. Nah, kenapa? Karena saat ini ternyata diabetes termasuk 3 penyakit terbesar di masyarakat kita. Bahkan negara kita termasuk ranking ke-10. Dapat dibayangkan. Dulu tahun 1990 saya pada saat studi di Inggris, di London, saya melihat betapa poster-poster terpampang di tempat publik, baik di underground, di tempat-tempat umum, itu dengan bertuliskan sugar killer. Kemudian sugar is kill you. Jadi sangat mengerikan karena ternyata gula itu pembunuh. Kenapa? Karena di Inggris terjadi perubahan pola hidup. Stres, kompetitif, kemudian juga pola makan, di mana siap saji, semua serba cepat, kurang serat, dan itu tidak seimbang. Kemudian juga pola aktivitas, di mana kurang tadi dalam gerak dan olahraga, sehingga ketidakseimbangan dari pola hidup, pola makan, pola aktivitas ini menjadi potensi yang sangat besar. Apalagi ada kebiasaan orang Inggris tuh minum teh dengan cake yang sangat manis. Maka dengan promosi yang besar-besaran dari pemerintahnya, itu merubah pola hidup sehingga minum teh, susu without sugar, tanpa gula. Kemudian kebutuhan makan sayuran yang fresh food atau misalkan aktivitas itu sudah mulai dibutuhkan. Saat ini ternyata itu terjadi pada masyarakat kita, terutama di perkotaan. Karena perubahan pola tadi terjadi, kita pola hidup yang stres, kompetitif, apalagi sekarang nih dirasakan ya dengan kondisi COVID ini, semua berubah, akhirnya terjadilah pola hidup berubah dan juga stres semakin muncul. Kemudian, apa sebetulnya yang terjadi di diabetes ini? Bahwa diabetes adalah merupakan gangguan metabolisme, terutama adalah metabolisme gula menjadi energi. Itu terganggu. Diakibatkan karena fungsi pankreas yang menurun, sehingga produksi hormon insulin juga terganggu. Akibatnya fungsi insulin yang harusnya bisa merubah gula atau karbohidrat menjadi energi itu terganggu juga. Dan energi tubuh, kebutuhan sel jadi tidak terpenuhi, sehingga gula beredar malah di peredaran darah secara bebas dan juga di perkencingan, di urin. Oleh karena itu disebutlah kencing manis karena gula darah tinggi, kemudian juga terdapat gula dalam urin, dalam air kencing, makanya disebut kencing manis atau gula darah. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita mengetahui? Ada 3 gejala atau gejala utama, yaitu 3P. P pertama adalah polidipsi. Polidipsi adalah sering haus. Jadi kebutuhan minumnya tuh banyak, pengen minum terus. Kemudian polipagi. Polipagi adalah sering lapar, jadi pengen makan terus. Kemudian poliuri, yaitu sering kencing. Nah, dari 3 utama gejala diabetes ini sebetulnya itu menunjukkan bahwa tubuh membutuhkan energi. Itu adalah komunikasi tubuh bahwa sel-sel tubuh ini membutuhkan energi. Makanya tadi sering minum, sering makan, dan sering juga kencing. Polipagi, polidipsi, dan poliuri. Akhirnya biasanya klien juga akan terjadi tadi energinya kurang, menjadi lemah badannya, cepat capek ya. Namun biasanya kemudian juga berat badan juga menurun. Namun 70% ternyata dari klien yang mengalami diabetes atau kencing manis ini tidak menyadari selama gejalanya masih tadi 3 gejala.
Karena dianggap, udah ini mungkin kecapean saja atau mungkin haus karena misalkan kurang bekerja terlalu berat gitu ya. Jadi tidak menyadari. Namun jika itu dibiarkan, itu akan karena kebutuhan sel akan energi itu terganggu kan, akan tadi karena misalkan kejaringan, akhirnya jika ada luka sulit untuk sembuh. Kemudian juga karena gula beredar di dalam darah, maka terjadilah gatal-gatal pada kulit. Kemudian juga kadar gula yang tinggi kan, di situ berkembang biaknya penyakit kan lebih mudah. Kemudian juga mulut bisa kering, sariawan, ya. Nah, itu berarti sudah sel-sel tubuh secara sistemik terganggu. Nah, untuk mengatasi itu, sebetulnya tubuh itu luar biasa berkoordinasi sehingga jantung akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan energi tadi, kebutuhan oksigen, sehingga pernapasan bekerja keras, ginjal bekerja keras, kemudian hati. Dalam keadaan tertentu, maka kalau dibiarkan terjadilah komplikasi. Jadi gejala penyertanya menjadi bertambah. Misalnya adanya tadi gangguan jantung, kelelahan kan, gangguan juga mata, penglihatan karena oksigenisasi suplai darah ke perifer, saraf perifer di mata juga terganggu. Kemudian juga hati terganggu, ginjal, adanya gejala-gejala penyerta yang lain, bahkan tulangnya kropos ya, kemudian juga saraf-saraf terganggu, adanya kesemutan, adanya kebas, bahkan mati rasa di ujung tangan, di ujung kaki. Nah, itu sudah komplikasi. Kemudian juga ke gigi bisa kropos ya. Bahkan untuk laki-laki ke menjadi impoten karena itu tidak sampai oksigenisasi energi ke ujung perifer alat vitalnya atau penisnya. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya, sudah merasakan sebagai penderitaan. Sehingga meminta pertolongan itu biasanya klien diabetes itu dengan gejala komplikasi. Maka tanda petik stigma dari masyarakat seolah-olah bahwa penyakit diabetes itu tadi dengan bergejala semua. Padahal itu semua adalah jika sudah terjadi komplikasi. Dan seolah-olah diabetes itu tidak bisa disembuhkan selama hidup. Apakah demikian? Tentu tidak. Karena healthy living with diabetes, kenapa tidak? Ya, jadi diabetes itu bisa hidup sehat dan bahagia asal mampu tadi menjaga 3 pola hidup, pola aktivitas, dan pola makan. WHO juga menegaskan bahkan di era modern ini 85% penyakit degeneratif atau penyakit saat ini diakibatkan karena gangguan psikologis, berarti stres. Itu memang memicu. Apalagi diabetes ini adalah merupakan penyakit yang tadi hormonal, di mana fungsi hormonalnya terganggu, ya. Jadi tentu ini menjadi perhatian. Begitupun Dr. Bradley Nelson menegaskan bahwa 85% penyakit kronik itu disebabkan karena stres emosi yang berkepanjangan. Jadi akhirnya mengganggu sistem yang lainnya, kemudian mengganggu sistem hormonal juga. Alhamdulillah, dengan berkembangnya neuroscience, sebetulnya ditemukanlah fisika kuantum yang luar biasa bermanfaat karena membuka mata kita bahwa ternyata ada partikel terkecil dari atom di mana adanya gelombang magnetik, gelombang energi elektrik, dan kita juga menemukan bahwa gelombang otak kita juga bisa membangkitkan fungsi tubuh, sistem tubuh kita, bahkan meningkatkan imunitas kita, kemudian juga mampu mengharmonisasikan energi tubuh kita. Sehingga terjadilah self-healing. Bagaimana proses penyembuhan itu dengan menyeimbangkan kondisi tubuh kita, fungsi tubuh kita, dan pola-pola tadi. Pola aktivitas, pola makan, dan pola geraknya. Bagaimana? Apakah kita akan memilih? Karena berarti kalau kita bisa self-healing, kita bisa mengobati diabetes tanpa obat. Tetapi kita mengoptimalkan energi kita. Untuk hal itu, maka Global Holistic Care akan melaksanakan paket workshop
pengobatan diabetes tanpa obat, yaitu dengan emotional freedom dan menggunakan kekuatan energi dalam tubuh kita melalui tapping beberapa titik-titik meridian yang sering mungkin digunakan sebagai titik akupuntur. Jangan lewatkan ya, karena insya Allah acaranya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Maret, sehingga rekan kerja, nakes, dan juga rekan terapis EFT dan masyarakat bisa menggunakan weekday-nya jam 9 sampai jam 12 insya Allah. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.